Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kas. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Riswanda Bimantara. Yang kedua ada Krisna Dwiantono Fadilah. Yang ketiga ada Zakia Intandia Permata. Yang keempat ada Ria Lailatus Syarifah. Dan yang kelima ada Ardika Prambudi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang 1. Pengelolaan kas, 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, 3. Model Baumol untuk menyeimbangkan kas dan sekuritas. Pengelolaan kas. Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu dan perusahaan dalam bisnis. Pengelolaan kas adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Kas juga penting untuk stabilitas keuangan yang biasanya dianggap sebagai bagian dari portfolio kekayaan total seorang individu. Manfaat pengelolaan kas. 1. Memudahkan individu maupun perusahaan untuk melakukan berbagai transaksi bisnis keuangan serta pengawasan atas transaksi yang dilakukan. 2. Wadah yang terintegrasi memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi keuangan bisnis. 3. Meminimalkan kemungkinan timbulnya resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi perbankan. Yang keempat, segala transaksi keuangan dapat tersusun dengan cepat dan terkontrol. Meningkatkan efisiensi pengelolaan kas. Efisiensi bisa disebut juga prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud efisiensi dalam pengelolaan kas adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output. Sesuatu yang telah memasuki tahap input akan dioptimalkan menghasilkan sesuatu yang efisien. Selanjutnya, pengelolaan kas sangat efisien dalam hal 1. Menentukan perencanaan perkiraan. 2. Pemusatan perhatian pada investasi dan pendanaan. 3. Manajemen dapat bekerja sama dengan pihak. 4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Tips mengelola arus kas. 1. Buat rekening terpisah untuk uang bisnis dan pribadi. 2. Pisahkan rekening kas masuk dan keluar. 3. Ketahui arus kas masuk dan keluar secara baik. 4. Kirim tagihan secara tepat waktu. 5. Tunda investasi. 6. Tingkatkan penjualan. Dan 7. Buat laporan arus kas secara berkala. Model Baumol untuk menyeimbangkan kas dan sekuritas. The Baumol Model. Pendekatan sederhana untuk menentukan jumlah sekuritas yang ideal untuk dikonversi ke kas dengan mempertimbangkan biaya konversi dari sekuritas ke uang kas, kebutuhan akan uang tunai, dan peluang pendapatan bunga yang hilang bila sekuritas dikonversi ke uang kas. Persamaan model Baumol. Rumus ECQ, Economic Convention Quantity, atau jumlah kas yang optimal. Rumus menghitung total biaya yang dikeluarkan dalam mengelola uang kas yang efisien. Total biaya konvensi dikali jumlah konvensi plus biaya oportunitas dikali jumlah rata-rata kas. Dalam model Baumol ada juga model Miller-Orr model. Miller dan Orr mengasumsikan bahwa aliran kas masuk dan keluar tidak konstan atau berfluktuasi. Miller dan Orr menentukan batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah serta saldo kas yang ditargetkan. Asumsi Miller dan Orr. A. Aliran kas harian random dan sulit diramalkan. B. Transfer dari dan ke sekuritas cepat. C.
tren musiman dan skill tidak dipertimbangkan. D. Biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap. E. Struktur termin, tingkat bunga flat dan tingkat bunga tidak berubah. Implikasi dari The Miller-Orr Model. Untuk menggunakan model Miller-Orr, manajer harus melakukan 4 hal. 1. Tentukan batas kendali bawah dari saldo kas. 2. Estimasi standar deviasi dari arus kas harian. 3. Tentukan tingkat bunga. 4. Estimasi trading cost dari membeli dan menjual sekuritas. Sekian materi yang kelompok kami dapat paparkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.